You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez masih haus gelar juara MotoGP. Bos Ducati, saya ingin dia terus jadi pembalap saya. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia MotoGP. Meski telah meraih 9 gelar juara dunia, pembalap asal Spanyol itu belum menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Ia justru semakin bersemangat, semakin lapar akan kemenangan, dan semakin membuktikan bahwa usia serta cedera bukanlah penghalang bagi seorang legenda sejati. Manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak menutupi rasa kagumnya terhadap sang bintang. Dalam sebuah wawancara yang dilansir dari Motosan, Dall'Igna mengakui bahwa Marc Marquez masih memiliki ambisi luar biasa untuk terus mencetak prestasi di lintasan MotoGP. Bahkan, sang bos Ducati itu berharap Marquez bisa bertahan lebih lama di timnya. Marc Marquez masih punya waktu bertahun-tahun lagi untuk memperluas daftar prestasinya. Dia jelas merupakan salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor, ujar Dall'Igna. Kalimat itu bukan sekadar pujian kosong. Dall'Igna tahu betul bahwa di balik setiap kemenangan Ducati dalam 2 musim terakhir, ada peran besar dari semangat juang dan pengalaman seorang Marc Marquez. Sejak kedatangannya ke Ducati, aura tim berubah drastis. Marquez bukan hanya membawa kecepatan, tetapi juga mental juara yang menular pada seluruh anggota tim. Ketika Ducati mengumumkan bergabungnya Marc Marquez ke skuad mereka, banyak yang ragu. Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun bersama Honda, banyak yang menilai Marquez akan kesulitan beradaptasi dengan karakter motor Desmosedici yang terkenal liar. Namun, hanya dalam beberapa seri pertama, semua keraguan itu langsung lenyap. Marquez justru tampil luar biasa. Dengan gaya agresif khasnya, ia cepat memahami karakter motor dan segera menemukan chemistry dengan tim teknik Ducati. Bahkan, beberapa rekan satu timnya menyebut Marquez sebagai pembelajar paling cepat yang pernah mereka lihat. Gigi Dall'Igna pun mengakui, selain kecepatan, hal yang membuat Marquez istimewa adalah kemampuannya beradaptasi dan membangun suasana positif di dalam garasi tim. Dia bukan hanya pembalap hebat di lintasan, tapi juga sosok yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa nyaman. Energinya menular, dan dia tahu bagaimana membuat tim tetap termotivasi, tutur Dall'Igna. Musim 2025 menjadi pembuktian nyata kebangkitan Marquez. Setelah mengalami masa-masa sulit akibat cedera panjang dan performa menurun di tahun-tahun sebelumnya, kini ia kembali ke puncak kejayaannya. Gelar juara dunia ke-9 berhasil ia raih bersama Ducati, sesuatu yang semula dianggap mustahil ketika ia meninggalkan Honda. Namun, di balik gelar tersebut, ada cerita tentang kerja keras dan dedikasi tanpa henti. Marquez tak hanya memperbaiki gaya balapnya, tapi juga menyesuaikan pendekatannya terhadap strategi balapan modern yang kini semakin kompleks. Ia belajar memanfaatkan keunggulan aerodinamika Desmosedici, membaca data telemetri, hingga memahami manajemen ban dengan lebih cermat. Kini, banyak pengamat menilai bahwa Marquez versi Ducati adalah versi paling matang sepanjang karirnya. Ia bukan lagi pembalap muda yang hanya mengandalkan nyali dan refleks cepat, melainkan seorang pebalap yang memadukan kecepatan dengan kecerdasan taktis di lintasan. Sayangnya, di tengah euforia kemenangan besar, Ducati harus menerima kenyataan pahit. Marc Marquez dikonfirmasi akan absen di 2 seri penting berikutnya. MotoGP Australia di Phillip Island, 17-19 Oktober 2025, dan MotoGP Malaysia di Sepang, 24-26 Oktober 2025. Absennya sang juara dunia tentu menjadi kehilangan besar bagi tim. Terlebih, Phillip Island dan Sepang dikenal sebagai sirkuit yang sangat menantang dan sering menghadirkan duel spektakuler. Namun, Gigi Dall'Igna menegaskan bahwa kesehatan Marquez jauh lebih penting daripada sekadar hasil balapan. Kami ingin dia pulih dengan sempurna. Marc adalah aset penting bagi Ducati, dan kami tidak ingin mengambil risiko apapun yang bisa memperburuk kondisinya, tegas Dall'Igna. Absennya Marquez juga membuka kesempatan bagi pembalap lain di tim Ducati untuk unjuk gigi. Meski begitu, Dall'Igna yakin kehadiran Marquez di paddock saja sudah cukup memberikan semangat besar bagi seluruh tim. Dengan 9 gelar dunia yang telah dikantongi, banyak yang bertanya, apakah Marquez akan berhenti dalam waktu dekat? Jawabannya, tidak. Justru sebaliknya,
ia masih sangat lapar akan kemenangan. Saya masih ingin menulis bab-bab baru dalam karir saya, ujar Marquez dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Selama saya masih bisa menikmati setiap lap di atas motor, saya akan terus berjuang. Ucapan itu mencerminkan tekad yang membuat Dalinya semakin yakin untuk mempertahankan Marquez di skuadnya. Ia percaya, kombinasi antara teknologi Ducati dan bakat alami Marquez adalah formula sempurna untuk mendominasi era baru MotoGP. Bagi Dalinya, memiliki Marquez bukan sekadar keuntungan kompetitif, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda pembalap Ducati. Dia adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai, ujarnya. Kisah Marc Marquez bersama Ducati belum berakhir. Justru, babak baru dalam perjalanan karirnya baru saja dimulai. Dari sosok yang sempat diragukan karena cedera, kini ia kembali berdiri di puncak dunia, membuktikan bahwa legenda sejati tidak pernah padam. Mereka hanya menunggu waktu untuk bersinar kembali. Gigi Dalinya tahu betul hal itu. Maka tak heran jika sang bos Ducati menutup pernyataannya dengan kalimat penuh keyakinan. Saya selalu ingin dia menjadi salah satu pembalap saya. Dan selama semangat juara masih mengalir dalam diri Marc Marquez, dunia MotoGP tampaknya belum akan kehabisan kisah menakjubkan dari sang baby alien. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bos Ducati murka, media Italia sebut Marc Marquez kena karma usai insiden di Mandalika. Drama di lintasan MotoGP Mandalika 2025 ternyata belum benar-benar usai. Setelah insiden sengit yang melibatkan Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, kini giliran media Italia yang memanaskan suasana. Situs olahraga ternama asal Italia, Corse di Moto, menulis artikel dengan judul tajam dan kontroversial. Marc Marquez kena karma di Mandalika. Tulisan itu langsung menyebar cepat dan menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari kubu Ducati sendiri. Media tersebut menilai, apa yang dialami Marquez di Mandalika merupakan balasan dari insiden 2 tahun silam di Valencia, ketika Bezzecchi sempat menjadi korban tabrakan yang melibatkan sang juara dunia asal Spanyol. Insiden antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez di Mandalika mengingatkan kita pada peristiwa kontroversial di Valencia 2023, tulis Corse di Moto. Dulu Marquez membuat Bezzecchi keluar dari balapan. Kini, giliran Bezzecchi yang menabraknya. Dunia memang berputar cepat, lanjut media itu dengan nada sinis. Konteks karma yang dimaksud Corse di Moto merujuk pada insiden di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 2 tahun lalu. Kala itu, Marco Bezzecchi yang masih membela tim VR46 terlibat tabrakan dengan Marc Marquez yang membalap untuk Repsol Honda. Keduanya sama-sama gagal finish, dan Bezzecchi meledak dalam amarah di depan kamera. Marquez mengakhiri balapan saya. Semua tahu gaya balapnya, agresif dan berbahaya. Stewart tak pernah menghukumnya karena dia Marc Marquez, ujar Bezzecchi kala itu. Amarah Bezzecchi bahkan membuatnya mendatangi motorhome Marquez untuk menuntut penjelasan. Namun, Marquez menanggapinya dengan dingin dan diplomatis. Saya tidak akan berdebat. Suatu hari nanti, mungkin dia akan menyesali kata-katanya jika sudah lebih dewasa, jawab Marquez kala itu. 2 tahun berselang, dunia benar-benar berputar cepat. Di Mandalika, giliran Bezzecchi yang kehilangan kendali dan menabrak Marquez. Insiden yang menyebabkan sang juara dunia itu cedera bahu dan harus absen hingga November. Berbeda dari sikap panas di masa lalu, kali ini Bezzecchi menunjukkan kedewasaan. Ia mengakui kesalahan tanpa banyak alasan. Saya membuat kesalahan dan sayangnya melibatkan Marc. Saya benar-benar menyesal, ujar Bezzecchi usai balapan. Bezzecchi bahkan mendatangi garasi Ducati 2 kali untuk meminta maaf secara langsung, termasuk kepada kru tim dan manajer Marquez. CEO Aprilia, Massimo Rivola, juga menyampaikan permintaan maaf resmi. Kami turut meminta maaf kepada Ducati dan Marc. Bezzecchi sudah bertanggung jawab penuh. Itu murni kecelakaan balap, ujar Rivola. Sikap sportif itu membuat banyak pihak menilai Bezzecchi telah jauh lebih dewasa dibanding 2 tahun lalu. Meski mengalami cedera yang memaksanya absen di 2 seri berikutnya, Marc Marquez menolak menaruh dendam. Dalam unggahan di media sosialnya, ia meminta para penggemarnya untuk tidak menyerang Bezzecchi. Ini bukan cara terbaik menutup musim juara dunia, tapi begitulah balapan. Jangan salahkan Bezzecchi,
tak ada yang melakukannya dengan sengaja, tulis Marquez. Ungkapan itu menunjukkan kelas Marquez sebagai juara sejati. Ia memilih menenangkan suasana ketimbang memperkeruh keadaan, meski dirinya menjadi korban insiden tersebut. Namun berbeda dengan sang pembalap, General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna, justru bereaksi keras terhadap tulisan Corse di Moto. Manajer Ducati yang dikenal tegas itu menyebut artikel tersebut tidak menghormati sportivitas dan hanya memancing kebencian di antara penggemar MotoGP. Saya sangat kecewa dengan artikel itu, ujar D'Aligna dikutip dari Sky Sport Italia. Menulis bahwa Marc Marquez, kena karma, adalah sesuatu yang tidak pantas. Ini bukan komedi atau balas dendam, ini kecelakaan balap, dan Marco Bezzecchi sudah meminta maaf. Tardozzi menegaskan bahwa Ducati tidak akan tinggal diam jika pemberitaan semacam itu terus muncul. Ia menganggap media seharusnya menjadi penyejuk, bukan provokator. Marc mengalami cedera serius. Kami kehilangan pembalap utama untuk beberapa seri ke depan. Tidak ada yang bisa menertawakan hal seperti itu. Kami menghormati semua pembalap, termasuk Bezzecchi, tetapi media juga harus menghormati fakta, tambahnya. Pernyataan D'Aligna langsung menjadi perbincangan di paddock MotoGP. Banyak pihak menilai kecaman itu wajar, mengingat Corse di Moto memang sering menulis berita dengan gaya sensasional yang kerap memancing emosi pembaca. Kini, pertanyaan besar pun muncul, apakah benar Marc Marquez mendapat karma, seperti yang ditulis media Italia itu? Ataukah ini justru bukti bahwa dua pembalap yang dulu berseteru kini sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang? Bezzecchi sudah berani meminta maaf secara terbuka. Marquez menanggapinya dengan tenang dan lapang dada. Keduanya bahkan sempat berjabat tangan sebelum meninggalkan paddock Mandalika, sebuah momen yang menutup drama panas dengan pesan sportivitas. Dan meski media Italia mencoba membumbui kisah ini dengan aroma karma, nyatanya yang muncul dari Mandalika justru pelajaran besar. Bahwa dalam dunia balap, roda selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi sikap dan hati besarlah yang membedakan juara sejati dari sekadar pembalap cepat. Marc Marquez boleh jatuh, tapi ia tetap berdiri tegak, bukan hanya sebagai juara dunia di lintasan, tapi juga sebagai teladan tentang arti sportivitas. Sementara Gigi D'Aligna memastikan satu hal, Ducati akan selalu berdiri membela kebenaran, bukan sensasi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Media Italia sebut Marc Marquez kena karma di Mandalika. Bezzecchi diduga balas dendam atas insiden Valencia 2023. Drama panas kembali menyelimuti dunia MotoGP. Media Italia meluncurkan artikel dengan judul menggigit setelah insiden di MotoGP Mandalika 2025. Mereka menulis bahwa Marc Marquez akhirnya kena karma, 2 tahun setelah pertikaian panasnya dengan Marco Bezzecchi di Valencia. Insiden di Mandalika seakan membuka kembali luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, tulis Corse di Moto. Waktu berlalu, tim berganti, motor berbeda, tapi dendam di antara keduanya tampaknya tetap hidup di bawah helm. Akibat insiden itu, Marquez dipastikan absen hingga November karena cedera bahu serius. Sebaliknya, Bezzecchi menuntaskan balapan dengan wajah muram dan penuh sesal. Namun publik sudah terlanjur menilai bahwa tabrakan di Mandalika adalah bentuk balas dendam yang tertunda 2 tahun. Kisahnya berawal dari MotoGP Valencia 2023, ketika kedua pembalap terlibat kontak keras di tikungan 3 sirkuit Ricardo Tormo. Bezzecchi tersingkir dari balapan, sementara Marquez tetap melaju dan finish tanpa hukuman. Setelah balapan, Bezzecchi tak menahan amarah. Marquez memutuskan untuk mengakhiri balapan saya. Gaya balapnya kotor, dan dia selalu lolos dari hukuman, ujarnya kala itu dengan nada marah. Ia bahkan mendatangi motorhome Marquez untuk menuntut penjelasan. Saya menemuinya langsung. Dia bilang tidak melihat saya, tapi itu alasan klasiknya setiap kali menyenggol orang, ucapnya. Marquez membalas dengan kalimat dingin namun tajam. Saya tak akan membuang waktu dengan Bezzecchi. Suatu hari nanti, saat dia lebih dewasa, dia akan menyesali kata-katanya. Kalimat itulah yang, menurut Corse di Moto, menjadi kutukan yang kini berbalik arah di Mandalika. Di bawah panas menyengat sirkuit Mandalika, roda nasi berputar dengan kecepatan 300 km per jam. Bezzecchi, yang kini membela Aprilia berduel ketat dengan Marquez di tikungan 7. Dalam momen sepersekian detik,
ban depan Bezzecchi menyentuh ban belakang Marquez. Sang juara dunia 9 kali terpelanting, tubuhnya menghantam aspal. Corse di Moto menulis dengan nada getir. 2 tahun lalu Bezzecchi menuduh Marquez menghancurkan balapannya. Kini, giliran Marquez yang terjatuh karena Bezzecchi. Dunia benar-benar bulat. Bagi sebagian fans, itu hanyalah kecelakaan biasa. Tapi bagi penggemar lama MotoGP, adegan itu terasa seperti bab penutup dari konflik yang dimulai 2 tahun lalu. Bezzecchi terlihat terpukul. Ia bahkan mendatangi padek Ducati untuk meminta maaf secara langsung. Saya membuat kesalahan dan sayangnya melibatkan Mark. Saya sangat menyesal, ujarnya dengan suara berat. Namun, di mata publik Italia, kata maaf terasa terlambat. Komentator senior dari sebuah media menyebut, kita bisa memaafkan niat, tapi tidak bisa menghapus bayangan dendam. Bezzecchi mungkin tak bermaksud, tapi hatinya membawa memori lama dari Valencia. Banyak yang menilai bahwa meski secara teknis Bezzecchi tidak sengaja, emosi masa lalu mungkin tetap memengaruhi keputusan sepersekian detiknya di tikungan itu. Yang mengejutkan, justru Marc Marquez tampil dengan jiwa besar. Dalam kondisi cedera dan kesakitan, ia menulis pesan menyentuh di media sosial. Ini bukan cara terbaik merayakan gelar dunia MotoGP 2025, tapi ini bagian dari hidup seorang pembalap. Tolong jangan serang Marco Bezzecchi, tak ada yang ingin menjatuhkan orang lain, tulisnya. Sikap itu mendapat pujian dari berbagai kalangan. Namun bagi sebagian penggemar, ada ironi yang tak bisa dihindari. 2 tahun lalu Bezzecchi menuduh Marquez arogan dan tak punya empati. Kini, Marquez justru yang memaafkan dengan rendah hati. Di dunia balap, segalanya bisa terjadi dalam sepersekian detik, tapi emosi bisa bertahan bertahun-tahun. Dari Valencia ke Mandalika, kisah Marquez dan Bezzecchi berubah dari konflik panas menjadi refleksi tentang ego, penyesalan, dan waktu yang akhirnya membalas dengan caranya sendiri. Seperti yang ditulis Corse di Moto di akhir artikelnya. Mungkin Bezzecchi tak bermaksud balas dendam. Tapi ketika roda berputar, kadang semesta yang menuntaskan perhitungan yang tertunda. Kini, dunia MotoGP menunggu. Akankah dua rival ini benar-benar berdamai? Atau Mandalika hanyalah babak kedua dari kisah dendam yang belum selesai? Semua masih bisa terjadi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Andrea Dovizioso tak bisa bayangkan jika Marc Marquez yang tabrak Marco Bezzecchi di Mandalika. Sirkuit Mandalika kembali menjadi saksi bisu drama besar di dunia MotoGP. Balapan penuh gengsi yang seharusnya menjadi pesta kecepatan justru berubah menjadi momen memilukan. Ketika dua bintang besar, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi terlibat dalam kecelakaan hebat yang membuat dunia balap terdiam. Insiden itu terjadi pada lap pertama, bahkan sebelum para pembalap benar-benar bisa memanaskan ritme balapan sepanjang 27 putaran tersebut. Di tikungan ketujuh, yang terkenal sempit dan menantang, Bezzecchi dari Aprilia Racing melakukan manuver agresif yang berujung petaka. Motornya menubruk Ducati Desmosedici EP25 milik Marquez dengan keras, hingga keduanya terpelanting ke gravel area. Benturan itu bukan sekadar kontak ringan antar pembalap. Itu adalah hantaman keras yang membuat motor Marquez terpental dan tubuhnya terhempas ke permukaan trek. Tim medis segera datang, dan tak lama kemudian, kabar mengejutkan muncul. Marc Marquez mengalami cedera pada bahu kanannya. Hasil pemeriksaan lanjutan mengonfirmasi bahwa sang juara dunia 8 kali itu harus menepi selama beberapa pekan dan dipastikan absen di dua seri penting, Australia dan Malaysia. Cedera itu menjadi pukulan berat bukan hanya bagi tim Ducati Lenovo, tapi juga bagi seluruh penggemar MotoGP yang selalu menantikan aksi heroik Marquez di lintasan. Ironisnya, sirkuit Mandalika tampaknya memang belum bersahabat dengan sang baby alien. Sejak MotoGP Indonesia kembali ke kalender pada 2022, Marquez belum sekalipun berhasil finish di sana. Entah karena nasib, atau karena lintasan yang kerap menuntut pengorbanan besar. Di sisi lain, Marco Bezzecchi yang menjadi penyebab insiden tersebut segera menunjukkan penyesalannya. Ia mendatangi padek Ducati untuk meminta maaf secara langsung kepada Marquez. Wajahnya tampak menyesal, dan ia mengakui kesalahannya di depan media. Namun, meskipun permintaan maaf itu dianggap tulus, bukan berarti semua pihak bisa menerimanya begitu saja.
Salah satu sosok yang menyoroti insiden ini dengan tajam adalah Andrea Dovizioso, mantan rival Marquez di lintasan. Dalam wawancara bersama Motosan, Dovizioso mengaku tak bisa membayangkan bagaimana reaksi publik jika situasinya terbalik. Jika Marc Marquez yang menabrak Marco Bezzecchi, alih-alih sebaliknya. Bezzecchi langsung meminta maaf, itu hal yang bagus, ujar Dovizioso. Tapi saya hanya bertanya-tanya, seandainya Marquez yang melakukan manuver itu, apa yang akan terjadi? Saya yakin reaksi publik akan sangat berbeda. Pernyataan itu menjadi bahan refleksi menarik. Dalam beberapa musim terakhir, Marc Marquez memang sering menjadi sosok kontroversial di lintasan. Sosok yang dicintai dan dibenci dalam kadar yang sama. Gayanya yang agresif, berani, dan terkadang nekat seringkali membuatnya menjadi sasaran kritik. Meski di sisi lain, gaya itulah yang menjadikannya legenda hidup MotoGP. Namun kali ini, Marquez adalah korban. Dan publik tampak lebih tenang menerimanya. Tidak ada hujatan, tidak ada drama besar seperti biasanya. Semua tahu, kecelakaan itu murni insiden balapan. Meski tentu saja, bagi penggemar berat Ducati dan Marquez, rasa kecewa tetap terasa dalam-dalam. Andrea Dovizioso, yang dikenal sebagai pembalap dengan gaya analisis yang tajam dan realistis, menilai absennya Marquez untuk sementara waktu akan meninggalkan kekosongan besar. Ia bahkan menilai semarak akhir musim akan terasa hambar tanpa kehadiran pembalap bernomor 93 itu di lintasan. Menurut saya, kita tidak akan melihat Marquez untuk setidaknya 1 atau 2 balapan ke depan, ujar Dovizioso. Ditambah dengan absennya Jorge Martin, 2 protagonis utama musim ini harus menepi. Ini tentu merugikan bagi MotoGP. Memang benar, musim 2025 sejauh ini menjadi salah satu yang paling sengit dan tidak terduga dalam sejarah modern MotoGP. Persaingan antara Marquez, Alex, dan Francesco Bagnaia sempat mencapai titik panas pada pertengahan musim. Namun kini, dengan Marquez cedera dan Martin juga belum fit sepenuhnya, banyak penggemar khawatir daya tarik kompetisi akan menurun. Kecelakaan di Mandalika juga membuka kembali perdebatan lama tentang etika balapan dan batas keberanian pembalap. Bezzecchi dikenal sebagai salah satu rider muda paling cepat, namun juga kerap mengambil risiko ekstrim. Dalam situasi balapan dengan kepadatan tinggi di awal lap, manuver agresif seperti yang ia lakukan bisa berakibat fatal. Dovizioso, yang selama karirnya dikenal sebagai pembalap cerdas dan penuh perhitungan, memberi sindiran halus tentang gaya balap semacam itu. Saya tahu bagaimana rasanya berada di tengah kerumunan pembalap di lap pertama, ucapnya. Tapi ada perbedaan antara keberanian dan kecerobohan. Pembalap muda harus belajar membedakan keduanya. Sementara itu, Marc Marquez sendiri menunjukkan ketenangan luar biasa. Meski cedera, ia tetap menuliskan pesan singkat di media sosialnya, berterima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan doa. Ini bukan hasil yang saya harapkan, tapi saya akan kembali lebih kuat, tulisnya singkat namun penuh makna. Kalimat sederhana itu sontak diserbu jutaan komentar yang berisi dukungan, doa, dan rasa kagum atas keteguhan mental sang legenda. Kini, dunia MotoGP menatap 2 seri berikutnya dengan rasa kehilangan. Tidak akan ada sorak-sorai khas saat Marquez melakukan overtaking berani, tidak ada drama di tikungan terakhir yang selalu membuat jantung berdetak kencang. Namun, justru dari masa sulit inilah, citra besar Marc Marquez sebagai pembalap tangguh kembali terpahat. Dan bagi Marco Bezzecchi, insiden di Mandalika akan menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana tipisnya garis antara ambisi dan bencana di dunia MotoGP. Seperti kata Andrea Dovizioso, MotoGP tanpa Marquez ibarat panggung tanpa bintang utama. Semua berjalan, tapi pesonanya tidak akan pernah sama. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your